Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai sebuah materi yang berjudul Deliver Mobile App Faster and Efficient. Nah, kalau kita dengar kata-kata faster and efficient, pasti kita bertanya kan, gimana nih caranya ngebuat development itu lebih cepat dan lebih efisien dari yang sekarang udah teman-teman dan kita semua jalanin gitu. Nah, kalau dalam dunia mobile development yang lagi hype banget itu biasanya hybrid. Nah, hybrid development nih. Nah, contohnya itu kayak React Native, Flutter, dan Ionic. Nah, cuman di balik kecepatannya ketiga teknologi itu ada beberapa kekurangan. Nah, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas gimana cara development cepatnya secara natif. Nah, sebelum saya lebih lanjut, perkenalkan, nama saya Ahmad Haris Batiar Awalin, saya Android developer di sekolahmu. Nah, ya seperti yang kita ketahui, kalau membuat sesuatu yang natif itu biasanya high maintenance cost-nya tinggi dan development speed-nya itu lambat. Karena ketika kita membuat sebuah mobile apps, kita harus mempersiapkan platform Android dan iOS. Nah, di native, keduanya itu harus kita coding secara terpisah, menggunakan dua bahasa yang berbeda. Dan pasti resource-nya akan tinggi juga. Dan untuk maintenance-nya membutuhkan dua developer yang berbeda. Nah, untuk menjawab hal tersebut, hadirlah yang namanya Kotlin Multiplatform Mobile. Nah, Kotlin Multiplatform Mobile ini, atau yang disingkat KMM, ini merupakan sebuah sharing tools yang membuat kita dapat men-share sebuah modul untuk digunakan di platform iOS dan Android. Nah, ini kan teknologi yang baru nih. Nah, mungkin kita perlu tahu nih, teknologi ini cocok nggak untuk digunakan oleh kita. Nah, kita bisa lihat melalui siapa aja yang udah menggunakan teknologi ini. Yang pertama ada Netflix. Nah, Netflix menggunakan teknologi karena dia membantu si Netflix untuk mendeliver produk-produk mereka lebih cepat. Lalu yang kedua ada Autodesk. Nah, dia membantu Autodesk ini untuk membuat sebuah sync logic yang offline dan data model di satu tempat untuk dikonsum oleh ketiga platform, Android, iOS, dan Windows. Nah, yang ketiga ada Philips. Nah, ini juga sama membantu mendevelop fitur dengan cepat dan meningkatkan interaksi antara developer Android dan iOS-nya. Nah, sebelum kita membuat sebuah KMM project, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, yang perlu disiapkan itu ada Android specific code yang di sini lebih dikhususkan untuk Kotlin. Nah, dan ini bisa dikerjakan di berbagai OS. Lalu ada iOS specific code yang ketika kita ingin mendevelop iOS untuk mobile-nya, kita butuh macOS. Nah, lalu ada Android Studio-nya sendiri dengan versi 4.1 atau lebih tinggi, ada Xcode versi 11.3 atau lebih tinggi, ada Kotlin plugin versi 1420, dan yang terakhir KMM plugin. Nah, secara project struktur, KMM ini bisa dilihat, dia ada satu tempat yang dituju oleh dua modul nih, oleh Android dan iOS, yaitu shared modul. Nah, shared modul ini berisi bahasa Kotlin yang dikompil menggunakan Gradle. Dan nanti apapun yang ada di situ, kelas-kelasnya, fungsinya, itu dapat dikonsum oleh Android dan iOS. Nah, apa aja sih isi shared modul ini? Nah, yang pertama ada common main dan common test. Ini berisikan fungsi-fungsi atau code-code yang bekerja di
Android dan iOS. Dan bisa juga dimasukkan expect declaration. Nah, expect declaration ini kalau teman-teman yang udah biasa OP mungkin familiar dengan yang namanya interface. Nah, cuman biasanya kalau interface ini kan kita harus declare dulu nih, kita extend baru dia memakai semua yang ada di interface-nya. Nah, kalau dalam shared module ini secara default ketika kita bikin expect declaration di command main itu nanti akan disuruh untuk bikin aktual implementation-nya, baik itu di platform iOS dan platform Android. Nah, folder yang kedua yaitu ada Android main dan Android test. Nah, ini untuk menyimpan spesifik part yang berhubungan langsung dengan Android dan actual implementation dari hal-hal yang telah dideclare di command main. Terus ada iOS main dan iOS testing. Nah, ini tempat menyimpan spesifik part tentang iOS dan testingnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, saya punya gambar mengenai clean arsitektur. Nah, mungkin udah sering dibahas nih tentang clean arsitektur ini. Nah, biasanya kan kalau kita membuat aplikasi natif, kita harus buat semua entities, use case, presenter, dan UI ini di dua code yang berbeda. Jadi ibaratkan kalau kita membuat dua buah aplikasi berbasis Android dan iOS, kita akan punya dua buletan nih yang isinya full lengkap mulai dari entity sampai UI. Nah, begitu ada shared module ini berisikan business logic dan domain logic. Jadi kita cukup membuat use case dan entities ini di satu tempat dan nanti presenter dan UI-nya dibuat di tempat masing-masing, tempatnya Android dan tempatnya iOS. Nah, jadi secara waktu kita sudah pasti dapat mempersingkat pembuatan aplikasi tersebut. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita coba. Ya, di sini saya punya sebuah project. Nah, kalau untuk membuat project yang ini, caranya yaitu pertama di file, create new project. Nah, di sini ada namanya KMM application nih. Nah, ini tuh bisa kita dapetin setelah kita install pluginnya KMM. Cara installnya itu kalau dari Android Studio bisa lewat tools, bisa lewat preference. Nah, di sini ada tools. Terus di plugin. Nah, kita bisa cari di sini KMM. Nah, ini cara nginstal pluginnya, terus tinggal di OK dan diinstal seperti biasa. Nah, ketika dia sudah terinstall, baru kita bisa bikin new project menggunakan KMM application. Nah, jika kita next, nah sini kita akan diminta untuk memasukkan nama aplikasi, package name, terus save location, language. Nah, terus begitu kita next lagi, nah di sini kita bisa menaruhkan nama Android application kita, nama iOS application kita, dan shared module name-nya. Nah, begitu kita finish, hasilnya seperti yang sekarang nih. Bisa dilihat di sini ada 3 modul utama nih. Ada Android app, iOS app, dan shared. Nah, shared ini berisi yang tadi sudah disebutkan, ada Android main, Android test, common main, common test, iOS main, dan iOS test. Nah, mungkin kita langsung aja coba kita jalankan. Di sini ada Android app, kalau secara default di Android Studio. Nah, begitu kita running, nah ini keluar seperti ini tampilannya. Nah, untuk menjalankan yang iOS ya,
teman-teman bisa lihat di sini ada namanya edit configuration. Nah, begitu edit configuration ini masuk ke iOS aplikasi. Nah, secara default biasanya sudah ada satu nih iOS app yang paling atas. Atau kalau kita mau nambahin lagi, bisa diklik button tambah di sini. Nah, di sini saya udah buat namanya iOS application dengan project scheme iOS app. Terus execution targetnya saya bikin ke iPhone 8 dengan iOS 14.4. Nah, sekarang kita coba running yang iOS application-nya. Ya. Nah, untuk yang iOS ini kita ngodingnya tuh harus di Xcode. Makanya tadi kita butuh install Xcode-nya. Karena tetap walaupun dia shared mode, dia KMM basisnya itu Kotlin, tapi semua code yang berbasis UI itu akan dihandle sama code natifnya. Enggak, nge-compile-nya itu bisa di Android Studio aja. Ini tuh karena tadi saya habis ubah-ubah ada fungsi yang saya hapus. Bentar, ini saya balikin dulu ke default-nya. Nah, dia bisa langsung jalan nih kayak gini. Hello iOS. Kalau kita bandingin sama yang tadi Android, nah, seperti ini aplikasinya. Di kedua platform, logiknya sama, cuman untuk UI-nya dihandle secara natif dari masing-masing platform. Nah, contoh penggunaan misalnya kita mau custom code-nya. Nah, ini kita coba lihat di command main. Dia punya yang namanya greeting nih. Dia bisa yang tadi hello terus platform. Nah, platform ini kan kita butuh ngedapetin dia ada di device mana. Kalau yang di sini nih ada iOS 44, yang di sini ada Android 29. Nah, platform ini dideclare nih di command main juga sebagai expect class. Nah, seperti yang saya bilang tadi, expect class ini layaknya sebuah interface. Begitu kita ngedeclare class dengan expect, dia harus dipakai di setiap folder nih. Kalau di Android main dia punya juga namanya platform. Nah, dia pakai nih di sini cara pakai itu aktual, class, platform, aktual cluster. Nah, terus dia declare value-nya apa di sini. Nah, kenapa perlu kayak gitu? Karena kalau kita lihat nih di sini kan ada Android OS build. Nah, ini tuh sebuah fungsi yang hanya bisa dijalankan di platformnya Android. Nah, cara dia ngedapetinnya itu ini fungsi ini cuma ada di Android doang nih. Nah, makanya dia harus masuk ke folder Android main. Begitu juga kalau yang di iOS, dia juga sama nih ngedeclare sebuah iOS main. Di tempat iOS main ini dia juga ada declare aktualnya, dan cara ngedapetinnya kayak gini. Cara dapetin current device-nya. Nah, ini juga cuma ada di platform iOS untuk fungsi ini. Makanya dibikin sebuah expect class. Karena di setiap platform dia cara ngambilnya beda-beda. Nah, terus kalau misalkan kita mau mencoba untuk nge-custom, nih misalnya fungsi greeting ini kita coba custom. Kita bikin greeting
Kita tampilin nama kita, $name, terus depannya misalnya selamat datang gitu ya. Nah, kalau secara default, ketika kita ngejalanin iOS application yang di sini, ketika kita ngejalanin Android dan kita run, nah begitu proses run selesai, dia itu ngegenerate di dua tempat, di Android di generate dan di iOS itu di generate sebagai framework namanya kalau di iOS. Nah, jadi begitu kita selesai ngeran di sini, kita balik ke Xcode, kita bisa panggil nih fungsi yang tadi. Kita bisa dapat greeting dot. Nah, ini ada greeting yang bisa ngasih value. Nah, kayak gini. Nah, bentar. Nah, ini begitu kita run, kita run yang iOS-nya, nah dia kena error nih. Kenapa ini kena error? Karena ketika dia, yang tadi kan kita generate-nya itu ke Android. Nah, sedangkan kita belum pernah ngeran si iOS application ini. Terus kita langsung masukin function ini nih, greeting yang pakai parameter. Nah, secara default ketika kita belum pernah ngeran, ketika kita melakukan perubahan di command main itu, di folder shared itu, ketika kita belum nge-generate file iOS-nya, semua fungsi yang baru kita buat sebelum yang belum pernah kita run itu belum ke-generate. Nah, jadi kita harus nge-run sebelum memakai fungsi-fungsi yang barusan kita buat. Jadi misalnya ini saya balikin lagi ke fungsi awal, terus saya run. Nah, ini kan fungsi awal kayak gini nih. Nah, tadi kan kita udah nge-run setelah kita menambahkan fungsi. Nah, jadi ketika kita di sini, nah dia udah ada dua nih. Ada fungsi greeting kita yang pertama, sama fungsi greeting kita yang kedua. Nah, jadi ketika kita pakai yang ini, lalu kita run lagi iOS application-nya, nah dia bisa itu. Nah, cuman berbeda halnya kalau ke Android, karena dia masih satu tempat, sama-sama di Android Studio, tanpa perlu kita run, fungsi tersebut tuh sudah bisa langsung kita pakai. Ini kayak greeting ini. Nah, ini langsung bisa kita pakai. Misalkan
Ini kita tambahin lagi sebuah fungsi. Nah, ketika kita bikin fungsi di sini ini bisa langsung kita akses tanpa perlu nge-run. Nah, cuman kalau untuk iOS, kita harus run dulu supaya nge-generate code framework-nya itu, nah baru kita bisa pakai fungsi-fungsinya. Seperti itu. Nah, penggunaan shared module ini biasanya itu dipakai untuk hit API, mengolah data. Nah, jadi kita cukup bikin satu tempat untuk hit API dan satu tempat untuk mengolah data, dan semua data itu langsung dikonsum tuh sama UI-nya. Nah, jadi kita bisa meminimalisir perbedaan logik dan perbedaan kondisi. Nah, setelah kita mencoba, ada beberapa pro dan kontranya nih. Yang pertama, easy to learn, karena untuk bagi developer natif, bahasanya enak, masih Kotlin, kalau yang udah pakai Kotlin. Dan kalau untuk handle iOS, itu bisa kitanya belajar iOS, atau ada orang iOS lagi yang megang untuk UI-nya. Nah, terus easy to maintain, ada faster development, modular integration, native UI experience, better performance, terus ada have many libraries, karena si KMM ini dia bisa akses library-nya dia sendiri dan library-nya Android dan iOS. Nah, berbeda dengan hybrid yang tadi kita sebutin di awal, dia cuma bisa akses library punya dia, dan ketika dia mau akses yang natifnya, dia harus bikin code natif. Jadi secara nggak langsung, misalnya kita ambil contoh kita pakai React Native, kita harus belajar JavaScript, harus belajar Kotlin, harus belajar Swift. Nah, kalau kita pakai ini, kita cukup belajar Kotlin sama Swift. Jadi secara bahasa, kita menggunakan bahasa yang lebih sedikit. Dan UI-nya itu kita bisa pakai natifnya. Kalau kita pakai yang hybrid kan kita pasti pakai UI-nya mereka. React Native kita pakai rendernya mereka, Flutter juga begitu. Nah, makanya pro yang terakhir itu target for native mobile developer. Nah, kontranya, nah ini sebenarnya yang agak penting nih. Karena teknologi ini masih alpha. Jadi masih in develop, cuman ada beberapa platform yang udah pakai. Sebagai contoh lah, biar nanti kita bisa memantau kalau misalnya mereka jalan aman, nah mungkin kita bisa pelan-pelan mulai coba nih mengimplementasikan yang kayak gini. Nah, saya punya sebuah quotes, yaitu dari Carl Rogers, the only person who is educated is the one who has learned how to learn and change. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Canggih. Baik. Nanya. Kita Ya, punya existing project sekarang nih. Terus implementasi KMM. Itu possible atau enggak? Possible. Jadi KMM ini dia punya dua cara. Pertama, ada caranya kalau yang tadi saya pilih itu cara ketika kita buat dari scratch, dari awal, sama ada cara buat gamifikasi. Nah, jadi tadi kan poin-poin ini ada modular. Nah, ketika tadi tempat yang modular, kita bisa masukin fungsi-fungsi yang kebutuhan sama API-nya, sama bisnisnya, kita masukin di modulnya. Nah, nanti nanti kita masukin Android-nya. Dan itu kalau iOS bisa di-develop di iOS. Oke. Nah, kalau misalkan tadi udah diimplementasi di existing project, itu frameworknya itu bebas. Kalau misalkan kayak yang existing kan namanya ada untuk reactive programming kan kita punya Rex Java, itu ada juga dia? Ada. Oh, jadi kita bisa pakai itu juga?
yang apa SQL gitu. Ya kayak RX Java atau coroutine atau apa gitu. Ada. Jadi si library ini nih yang punyanya KMM, dia pertama punya Kotlin client. Kalau kita kenal coroutine, itu kan emang natif banget. Terus kalau di Android itu kita ada retrofit, Ya, ada RX Java. itu bisa. Nah, dia punya namanya Kotlin client. Nah, itu dia udah nge-support sama kayak retrofit. Itu si iOS-nya bisa pakai juga. Bisa. Jadi kita panggil yang tadi, bisa kita bikinin sebuah headnya di sini. Terus kita bikinin sebuah fungsi misalnya get list program gitu. Nah, nanti kan kita bikin data file. Cuman output doang jadi si UI terimanya. Cuman resultnya doang. Iya, resultnya aja. Makanya di sini tuh tempatnya kita hit API, kita olah data sampai data itu tinggal tampil aja di UI. Oke. Thank you. Ya, Mas. Ya. Lebih baik belajarnya kayak gini, akhirnya ya kamu dia kami dapat datanya kami banyak atau benar-benar belajar dari awal Ketika belajar, kalau kita misalnya mau menguasai iOS, pasti kita butuh belajar natifnya. Karena kan untuk cara handle UI, sebenarnya sih kalau menurut saya cara handle UI gitu-gitu kan pasti memang beda ya. Nah, itu mungkin yang perlu dipelajarin dari iOS-nya. Nah, cuman kalau untuk hit datanya ya kita bisa langsung aja nih pakai yang udah kita, pengetahuan yang kita tahu sebagai Android developer yang udah pakai Kotlin gitu. Natifnya tetap cuman lebih ke untuk tampilan, pengolahan data di tampilannya. Iya, dari Kotlin KMM ini. Kalau kita tepuk tangan dulu dong sekali lagi.